Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Imasirojul Hidayah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Negeri Yogyakarta. Setiap mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama demi kelancaran hari ini, dimulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Kakak kelas, Ibu mohon bantuannya untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Oke. Ibu lihat sih agak penuh ya ini di kelas. Ibu akan melakukan presensi kehadiran. Siapa sekretaris mana yang tidak hadir hari ini? Full. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Karena memang presensinya full, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mereview mata pelajaran yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, yang Ibu tanyakan. Yang termasuk ke dalam sediaan farmasi. Siapa yang mau coba jawab? Yuk. Oke. Apa? Sediaan farmasi? Sediaan farmasi adalah obat. Oke. Bahan obat. Bahan obat. Obat tradisional. Obat tradisional dan kosmetik. Oke. Ibu harapkan dengan kalian mengikuti pembelajaran hari ini, itu bisa jadi bekal buat kalian, baik nanti itu untuk PKL maupun buat bekerja di dunia pekerjaan, Dari pekerjaan ke farmasian, Ibu garis bawahi 2 topik, Apa tadi? Pelayanan atas dasar resep dokter dengan informasi obat. Itu 2 topik itu yang akan kita bahas hari ini, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi apa yang akan kita bahas hari ini, Oke, bisa dilihat di ke depan, untuk media pembelajarannya. Nah, Ibu mempunyai tujuan pembelajaran Ibu itu yang pertama melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis resep secara administrasi yang tepat, Kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis resep berdasarkan kesesuaian farmaseutik dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan KIE resep, dengan tepat. Yang keempatnya, peserta didik terampil melakukan screening resep, dan yang terakhir, peserta didik terampil melakukan KIE, setelah menganalisis dan penyiapan obat. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu screening resep. Screening resep itu merupakan suatu kegiatan, di mana pemeriksaan resep yang dilakukan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Apa saja yang harus diperiksa pada saat screening resep? Bisa dilihat poinnya ada 3, Yang pertama itu secara administrasi, yang kedua secara berdasarkan kesesuaian farmaseutik, dan yang ketiga itu pertimbangan klinis. Poin apa saja secara administrasi teh? Apakah misalkan pasien udah bayar baru dibikinin obat? Enggak gitu juga, Setiap administrasi, kata administrasi itu bukan berarti harus bayar, bukan berarti berhubungan dengan uang. Kita bahas satu-satu. Yang secara administrasi, yang sebelah kanan kalau di Ibu, kalau di kalian kiri, itu poin-poin yang harus kalian periksa. Yang pertama itu adalah apa? Nama dokter, SIP dokter, kemudian alamat dokter, tanggal penulisan resep, terus ada tanda
Kemudian poin selanjutnya ada identitas pasien, ya. Di dalamnya itu identitas pasien ada namanya, ada alamatnya, ada umurnya, ya, jenis kelamin bahkan sampai berat badan, ya. Poin berikutnya adalah cara pemakaian yang jelas, kemudian ada informasi yang lain, ya. Selanjutnya screening resep berdasarkan kesesuaian farmaseutik dan pertimbangan klinis. Itu meliputi satu, bentuk sedia. Yang kedua, dosis. Ketiga, cara dan lama pemberian. Keempat, adanya alergi. Dan yang terakhir itu adanya efek samping. Oke. Kenapa komunikasi itu penting? Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah penyampaian pesan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, gitu ya. Dengan dimaksudnya agar apa? Agar dapat dipahami. Oke, jadi ada sesuatu hal yang tidak dapat dipahami itu harus dikomunikasikan. Begitu juga dengan adanya informasi, berarti informasi dalam dunia kita itu berarti informasi tentang apa? Tentang obat, ya, baik itu cara pakainya, indikasinya, gitu ya, bahkan efek sampingnya itu diinformasikan. Kemudian untuk edukasinya, edukasi itu biasanya terancang, ya, harus terancang itu jadi didesain penerima pesan dan penyampai pesan. Pesan apa yang disampaikan? Keluhan misalkan, ya, untuk apa? Pada saat kalau misalkan secara bukan individual, misalkan secara kelompok atau masyarakat, itu biasanya edukasi itu salah satu contohnya adalah penyuluhan, ya. Kalau edukasi di KIE, di pasien, berarti kan individual antara pasien dengan apoteker. Apa yang disampaikan? Ya tadi, salah satunya peningkatan mutu kualitas hidup pasien. Gitu, ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Jadi wajib kalian bisa melakukan KIE atau melakukan komunikasi dengan pasien. Bagaimana sih Bu ngawalin KIE-nya? Misalkan komunikasinya dengan pasien, bagaimana caranya? Ada tahapannya. Tidak bisa tiba-tiba kalian pasien atas nama Anu, misalkan ya, atas nama Asep misalkan, ya. Tapi identitasnya tidak jelas, itu nggak bisa. Ya, Asep itu nama Asep kalau bahasa Sunda biasanya kan ada duanya, gitu ya. Jadi kalian pertegas lagi dengan apa? Dengan alamat misalkan, dengan umur misalkan, ya. Kebayang nggak ketika kalian manggil pasien atas nama Asep, berudul 4 orang, bingung Asep yang mana ini yang harus kita rangkul, yang harus kita kasih informasi. Jadi harus jelas. Pasien atas nama Asep dari Cijantung, jadi jelas yang datangnya orang itu. Itu perlunya komunikasi dan penyampaian informasi. Tahapannya yang pertama, jelas harus memperkenalkan diri. Kalian itu sebagai apa? Misalkan kalau ibu berarti di dunia kerja, berarti ibu sebagai apotekernya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Imas Hidayah sebagai apoteker di rumah sakit A, misalkan. Sama halnya kalian ketika nanti PKL. Perkenalkan diri, nama saya misalkan Sulastri, izin menyampaikan informasi obat. Ya, itu untuk poin perkenalan. Yang kedua itu memastikan kebenaran identitas pasien. Di sini kayak tadi, aset itu aset yang mana, orangnya orang mana, gitu ya. Jadi pastikan dulu pasiennya sudah benar atau belum. Yang ketiga itu menjelaskan tentang obat. Ya, di awal silakan ada poin-poinnya, indikasinya secara singkat, efek samping mungkin, cara pemakaiannya juga disampaikan, itu seputar tentang obat itu dijelaskan. Oke? Terus kemudian memberikan kesempatan kepada pasien apabila ada pertanyaan. Pertanyaannya seputar apa? Apapun itu terkait dengan penyakit dan obat yang diberikan. Ya, misalkan kurang paham kah? Kalau saya sakit ini tuh resiko saya untuk mati lama nggak sih gitu? Nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan jangan mendahului Tuhan. Gitu. Kalian kasih edukasi yang baik gitu ya. Kalau masalah umur saya nggak tahu Bu, tapi yang pasti ibu ikuti pola hidupnya lah yang jadi lebih baik, olahraga lah yang teratur dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang terakhir, harus ada ucapan
motivasi untuk pasien semoga cepat sembuh. Misalkan terima kasih semoga cepat sembuh gitu ya. Motivasi apapun yang penting tidak terlalu lebay gitu ya penyampaiannya, yang penting si pasien itu tahu bahwa keinginan untuk hidupnya besar gitu ya. Itu untuk tahapan komunikasi. Silakan dilihat, itu ada beberapa emot mana yang kalian pilih setelah mendengarkan penjelasan ibu. Bisa jadi sedih, bu takut bu nanti kalau ketemu pasien beneran, atau bisa jadi ngebul. Ternyata banyaknya ibu yang harus kita sampaikan, wajar ya. Namanya juga belajar, kalian pun sama, karena tadi di tujuan pembelajaran ibu kalian harus terampil melakukan screening resep, terampil melakukan KIE, jadi asah ya. Dengan cara apa? Bercermin gitu kan, misalkan depan-depanan sama cermin, selamat siang saya apoteker, nggak apa-apa gitu ya, tapi minimal kalian bisa berkomunikasi. Oke, anak farmasi, seorang apoteker, tenaga teknis kefarmasian nggak bisa kalau nggak bisa ngomong gitu ya. Paham ya? Oke, terima kasih. Nah, ini untuk pengawalan apa yang akan kalian lakukan hari ini. Berarti ada dua ya, screening resep tadi dengan apa? Dengan KIE. Nah, dengan KIE. Sebelum kalian melaksanakan runutan acara hari ini, ibu bisa minta tolong satu orang. Kita bagi kelompok. Yuk, siapa yang mau? Silakan. 27 ya? Oke, berarti kita bagi 5 kelompok aja ya. Bagi 5 kelompok. Silakan nih, tulis kelompok 1 sampai kelompok 5-nya. Ibu mau orang-orang yang bertanggung jawab di kelompoknya masing-masing. Berarti ibu butuh 5 orang. Cuk, 5 orang. Cuk, 5 orang. Oke? Oke. Desya duluan deh, soal kelompok 1 Desya. Mana tadi? Siva. Oke. Anissa. Dari ya. Satu lagi. Oh, oke. Diana. Sudah masuk semua? Sudah? Sudah masuk semua kelompoknya? Oke. Sekalian nih. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tapi ya, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Siapa yang ikut? Kasih kita sendiri kelompok. Jadi silakan kalian lakukan diskusi kelompok, silakan bertukar pendapat dengan teman-teman yang lain, membahas tentang data pengamatan yang ada di LKPD. Ya, oke. Hasil pengamatan, hasil diskusi kalian masukkan ke dalam LKPD. Bisa dipahami? Bisa? Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Ya. Nama kelompoknya itu di mana? Boleh di depan aja. Ya, di yang kosong nih, di sini aja. Nama anggota kelompok siapa. Kasih Ibu. Oke. Ya. Itu adanya di ya, dipelajari dulu yang ininya, dibaca sekilas tentang tidak ada sekilas tentang materi ya. Lalu ini Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok, silahkan tunjuk siapa yang siap untuk melakukan
untuk mengurangi rasa sakit apabila ada yang bengkak, bisa untuk meredakan rasa sakit pada sendi yang bengkak. Dikonsumsi 2 kali sehari sebanyak 1 tablet. Ini palisande untuk mengurangi gangguan kecemasan dan sulit tidur. Dikonsumsi 2 kali sehari sebanyak 1 tablet. Saya harap pasien hindari mengendarai kendaraan selama pengaruh obat palisande karena terapinya mengandung. Lalu mengurangi makanan yang mengandung garam berlebih. Terus saya harapkan untuk melakukan pola hidup sehat seperti berolahraga yang teratur dan tidur yang cukup. Aku tadi di aktivitas yang tadi kan ada hindari makanan yang mengandung garam. Nah, kebetulan adik saya ini suka mengkonsumsi makanan yang mengandung garam lebih ke garam daripada yang manis-manis. Itu gimana ya, Bu? Boleh beraja makan makanan yang asin yang ada mengandung garamnya, tapi sesuai kebutuhan aja. Selamat sembuh ya. Terima kasih, semoga cepat sembuh. Oke, kasih aplaus dulu. Nanti ibu tayang lagi emot-emot itu ya. Setelah pembelajaran emot mana yang kalian pilih, jika atau bulu gitu ya. Otaknya ngebeluk. Sudah, terima kasih untuk kelompok. Oh, 3 ya. Oke. Selanjutnya siapa mau duluan? Tadi aja atau tunjuk ya dari kelompok ini cewek-cewek cowoknya enggak tadi kelompok 2 cewek cowok. Oke, silakan sini. Maksudnya biar ada yang beda gitu, yang tampil di sininya cowok. Mau sambil berdiri, mau sambil duduk, boleh seenaknya saja. Asal bukan sambil tiduran. Asal jangan sambil tiduran, ya. Siapa yang jadi apa namanya? Oke. Berarti masih silakan. Berarti ini di sini ya. Pasien atas nama Bapak Adi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ciko Rahma. Dari sini saya merupakan seorang pekerja. Sebelumnya, apakah benar Bapak dapat Bapak Adi yang berumur 50 tahun dan beralamat di Jakarta? Izinkan saya untuk memberikan informasi obat yang diberikan dari yang pertama ada obat ACT, merupakan obat antidepresi yang dikonsumsi 1 kali sehari, 1 tablet pada pagi hari. Lalu yang kedua ada obat diloxicam untuk mengurangi rasa sakit apabila ada bengkak, dapat mengurangi rasa sakit pada sendi yang bengkak. Dikonsumsi 2 kali sehari sebanyak 1 tablet. Dan yang terakhir ada obat palisande untuk mengurangi rasa kecemasan dan kesulitan tidur. Dikonsumsi 2 kali sehari sebanyak 1 tablet. Adapun aktivitas yang harus Bapak hindari selama pengobatan, tidak mengendarai kendaraan selama dalam pengaruh obat karena obat palisande terapinya dapat menyebabkan kantuk. Lalu ada pula makanan yang harus Bapak hindari.
Bapak bisa mengkonsumsinya per 12 jam. Misalnya, Bapak mengkonsumsi pada pukul 8 pagi, Bapak dapat mengkonsumsi obat yang kedua kalinya pada pukul 8 malam. Sudah. Terima kasih. Dan terima kasih. Tetap ingat hal yang terpenting, jangan pernah putus asa, tetap semangat dan semoga lekas sembuh. Terima kasih. Oke, sudah tegang-tegangannya sudah? Sudah. Kalau sudah tegang-tegangannya kita happy-happy. Oke, kita main games. Tapi gamesnya pun bukan tebak-tebakan yang kayak anak-anak, bukan ya. Kita dunianya dunia farmasi, tebak-tebakannya pun seputar dunia farmasi. Aturannya, ibu tidak mau ada yang mengeluarkan suara yang terlalu keras. Misalkan enggak. Oke, cukup kalian acungkan tangan nunggu ibu nunjuk. Berarti itu yang berhak menjawab pertanyaan. Setiap butir pertanyaan. Paham? Paham? Oke. Kalau sudah paham, siap-siap. Kamu namanya? Barengan. Biar nggak kayak dua orang. Oke. Kalau sudah paham, siap. Pertanyaan pertama. Tetap aja tegang. Pertanyaan pertama. Es atau signa? Pada resep artinya. Oke. Berikan. Yakin? Yakin? Kalau pemain bisa menjawab betul apa tidak? Mana suaranya? Betul? Oke. Berarti kelompok dua. Pertanyaan kedua. Kelompok satu. Salah. Maaf. Pertanyaan kedua. 3. Belum, baru 3 DD1 pada aturan pakai. Artinya mana? Artinya 3 DD1 artinya berarti kelompok satu lagi. Apa? 3 kali sehari. 3 kali dalam sehari total kan? 3 kali sehari. 3 kali dalam sehari total. Oke. Bisa berkomunikasi itu salah satunya di sini. Ya. Jadi apoteker itu, tenaga teknis kefarmasian itu tidak boleh, tidak ada yang bisa ngomong. Ini maksudnya, ya. Jadi ketika melakukan komunikasi, ketika menyampaikan informasi jelas, gitu ya, sampai si pasiennya mengerti tahapannya terlalu, gitu, ya. Overall semua yang sudah ditampilkan dari kalian, ibu rasa tidak terlalu mengecewakan buat ibu, ya. Minimalnya memang tidak sama, karakter kalian pun beda-beda, ya. Dilahirkan pun dari orang tua yang berbeda-beda. Jelas kemampuannya pun akan berbeda. Tapi bisa diambil kesimpulan, bisa ditarik kesimpulan oleh ibu, ya. Yang barusan ibu lihat itu yang kalian lakukan tidak terlalu mengecewakan karena hampir semua kelompok itu menyampaikan poin-poinnya. Cuman bedanya itu tadi, ada yang memang berani, lantang, dan juga ada yang gugupan, gitu ya. Sedikit apa sih namanya ya? Surprise gitu ya. Entah itu apa isinya. Jadi ibu kasih penghargaan buat beberapa kelompok yang memang tadi berarti urutannya 1, 2, dan 3. Bukan berarti dua kelompok yang lainnya dianggap tidak bisa sama sekali, enggak, ya. Tapi memang karena tadi penyampaiannya yang kurang tepat. Oke, silakan perwakilan kelompok berapa tadi? Dominannya kelompok 1. Go.
ya. Yang memberikan penghargaan itu bukan dari kita, ibu selaku gurunya aja, enggak. Penghargaan itu bisa datang dari diri kalian sendiri, ya. Bisa kalian dengan berbangga, oh saya bangga nih sekarang ini, tapi jangan jadi sombong. Misalkan di materi berikutnya, kemarin tugas saya mah paling tinggi, kayaknya udah yang lain aja gitu, misalkan yang suruh baju enggak, ya. Asa ibu terus itu kan nggak boleh jadi pantang menyerah, mentang-mentang yang sudah juara terus nanti kedepannya jadi semakin melevel, tidak, ya. Oke. Kemudian selamat, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik, sudah aktif di kelompok. Oke. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Setelah melakukan runutan, ya, langkah-langkah pembelajaran hari ini, ada yang mau mewakilkan enggak? Bagaimana perasaan kalian hari ini, gitu? Ada nggak yang, ada seru? Oke. Mana lagi yang mau ngomong? Oh, tegang. Jadi campur aduk mungkin, ya. Semua nano-nano. Ya. Panas dingin, ya. Oke. Terima kasih atas kerjasama yang baik, ya. Baik itu dengan kalian sesama kelompoknya, ya, maupun dengan ibu pribadi, gitu ya. Terus jaga kekompakan kalian, tidak melihat siapapun. Kalau mau berkelompok, kalau mau bertukar pendapat, itu tidak boleh memandang apapun, gitu ya. Tidak ada istilah si ini pintar, si ini bodoh, oke? Tidak ada istilah si ini pintar ngomong, yang ini gugup, enggak, ya. Ketika saling menghargai, saling memotivasi, kita beriringan jalan bareng, ya. Insya Allah semua tujuan kita, gitu ya, kita akan sampai ke tujuan yang sama dengan cara bersama-sama. Oke, terima kasih atas semua partisipasinya, ya. Nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya, berarti ibu akan membahas tentang, setelah pelayanan resep, ya, sudah KIE, berarti ibu akan membahas tentang manajemen perbekalan farmasi, oke, di instalasi